Bayangkan, Anda sedang mendaftar haji. Seperti kebanyakan orang, Anda setor uang 25 juta rupiah ke bank, lalu mendapat nomor porsi antrian. Tapi ternyata, uang itu bukan dari tabungan pribadi, melainkan dari pinjaman bank yang berbunga. Lalu muncul pertanyaan besar di benak kita apakah haji saya sah? Apakah saya berdosa karena pakai uang riba? Dan kalau saya tidak tahu, siapa yang bertanggung jawab? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menjawab, karena kalau salah memahami, bisa jadi ibadah haji Anda ditolak oleh Allah tanpa Anda sadari. Tonton video ini sampai selesai. Jangan sampai salah langkah dan menyesal di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Nonin yang dirahmati Allah, dalam video ini, kita akan bahas secara tuntas hukum mendaftar haji menggunakan dana dari riba, berdasarkan Al-Quran, hadits, fatwa MUI, dan pendapat para ulama besar. Ini bukan hanya soal sah atau tidaknya ibadah, tapi menyangkut keberkahan, dosa, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe, ya. Karena konten seperti ini insya Allah akan terus menguatkan pemahaman keislaman kita semua. Sistem daftar haji di Indonesia, bagaimana aslinya? Banyak orang belum paham bagaimana sistem pendaftaran haji yang sebenarnya. Perlu diketahui, pendaftaran haji di Indonesia itu gratis. Namun, agar bisa masuk ke dalam antrian resmi, calon jamaah wajib menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah ke rekening haji di bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu BPS BPIH. Uang ini kemudian dikelola oleh BPKH, lembaga keuangan syariah milik negara, yang menginvestasikan dana tersebut secara syariah. Keuntungan dari hasil investasi itulah yang kemudian digunakan untuk mensubsidi biaya haji semua jamaah, sehingga sistem ini justru meringankan masyarakat. Jadi, sistem resmi ini halal, aman, dan membantu. Tapi sayangnya, masyarakat banyak yang tergiur untuk cepat dapat nomor porsi, dan mulai memanfaatkan skema talangan haji. Apa itu talangan haji dan mengapa dipermasalahkan? Talangan haji adalah sebuah skema di mana seseorang meminjam uang ke bank, baik bank konvensional maupun syariah, agar bisa menyetorkan 25 juta rupiah secepatnya dan mendapat antrian. Skema ini awalnya populer karena dianggap membantu masyarakat, terutama yang ingin cepat masuk daftar tunggu. Namun, kenyataannya banyak yang justru menggunakan bank konvensional yang menerapkan bunga atau riba. Bahkan, banyak yang belum istithaah alias belum benar-benar mampu secara finansial, tapi tetap memaksakan diri untuk mendaftar. Inilah yang menyebabkan sistem antrean menjadi penuh secara tidak wajar. Pemerintah akhirnya turun tangan. Sejak tahun 2021, Kementerian Agama dan BPKH secara resmi melarang praktik talangan haji karena menimbulkan banyak penyimpangan dan potensi pelanggaran syariah. Bagaimana pandangan Islam tentang riba? Mari kita bahas apa sebenarnya riba itu menurut Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam ayat 278 hingga 279, Allah menegaskan, tinggalkan sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Jika tidak, maka bersiaplah untuk perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2995, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan saksinya. Mereka semua sama dalam dosa. Artinya, riba bukan hanya dosa besar, tapi dosa yang Allah dan Rasul-Nya perangi secara langsung. Dan siapapun yang terlibat, baik sebagai peminjam, pencatat, atau pemberi pinjaman, semuanya terkena dosa. Lalu, sahkah haji yang dibiayai uang riba? Ini yang banyak ditanyakan. Jika seseorang berhaji dengan uang hasil pinjaman berbunga,
Bagaimana hukumnya? Menurut Imam Nawawi, dalam kitab Al-Majmu, jika seseorang berhaji dengan uang haram, maka hajinya sah secara hukum fikih, tetapi ia tetap berdosa karena memakai harta haram. Pendapat ini juga dipegang oleh mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan mayoritas fuqaha lainnya. Namun berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa haji dengan harta haram tidak menggugurkan kewajiban haji, alias belum sah sebagai ibadah wajib. Intinya, ada dua dimensi dalam ibadah ayat. Sah secara hukum fikih, tapi belum tentu diterima secara spiritual oleh Allah. Contohnya seperti salat yang dilakukan di tempat haram, seperti mencuri sajadah masjid lalu dipakai untuk sholat. Gerakannya sah, tapi apakah Allah terima? Bagaimana jika kita tidak tahu bahwa itu riba? Nah, bagaimana kalau seseorang tidak tahu bahwa dana yang ia pakai adalah dari riba? Menurut para ulama, ketidaktahuan bisa menjadi udzur, alasan, selama tidak dilakukan secara sengaja. Namun, setelah tahu hukumnya, maka wajib ditinggalkan. Dalam kaidah ushul fiqh, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perbuatan haram jika sudah mengetahui ilmunya. Jadi, jika kita sudah tahu bahwa dana riba haram, dan masih sengaja meminjam untuk berhaji, maka itulah yang membahayakan ibadah kita. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah atau individu? Sebelumnya, bisa jadi kesalahan ini ditanggung oleh sistem. Tapi menurut Imam Ibn Qayyim, pemimpin juga bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi jika dia membiarkannya. Namun sekarang, talangan haji sudah dilarang. Maka tanggung jawab kini kembali ke pundak kita sebagai individu. Apakah kita akan terus memaksakan diri menggunakan dana tidak halal? Atau menunggu dengan sabar dan ikhtiar yang halal? Apa solusinya? Sederhana, tapi butuh keimanan dan kesabaran. Menabunglah di bank syariah resmi. Jangan memaksakan diri kalau belum mampu. Doa dan tawakal, yakin bahwa Allah pasti cukupkan. Ingat bahwa Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Haji hanya wajib bagi yang mampu. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Jika dulu kita pernah salah karena ketidaktahuan, bertaubatlah. Jika belum daftar, mulailah dari jalan yang halal. Sahabat semua, haji adalah panggilan suci, tamu istimewa Allah. Jangan kita kotori dengan dana dari riba. Mari kita jaga kemurniannya, agar haji kita membawa keberkahan, bukan sekadar status. Haji bukan perlombaan cepat-cepatan antri, tapi soal kesiapan hati dan kehalalan rezeki. Semoga Allah lapangkan jalan kita ke tanah suci, terima amal ibadah kita, dan jauhkan kita dari jalan yang dimurkainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.